Halo sahabat belajar Les Privat Nukleus. Tetap kembali bersama Bang Indra. Kali ini kita akan bahas soal lanjutan untuk TWK di ujian CPNS. Oke, di sini ada soal TWK, topiknya tentang Pancasila. Oke, mari kita lihat satu persatu soalnya dan kita akan bahas tuntas. Nomor 1 ya, gerakan separatis sering terjadi di Indonesia, gitu ya. Gerakan-gerakan tersebut terjadi secara masif di berbagai daerah di Indonesia. Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok separatis kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban. Gerakan tersebut juga melengkapi dirinya dengan persenjataan lengkap dan mutakhir. Gerakan separatis tersebut menganggap penyebab mereka melakukan gerakan itu adalah karena tidak kepedulian pemerintah terhadap daerah mereka yang subur tetapi rakyatnya hidup susah, serta kebebasan berpendapat mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah. Gitu ya. Gerakan separatis melanggar sila ke berapa? Oke, jadi untuk mengetahui gerakan separatis itu apa, dari kita ambil secara etimologinya ya. Jadi secara asal katanya separatis ya, itu dia dari ya kata serapan ya, separate. Separate artinya adalah gerakan, separate memisahkan gitu ya. Nah, jadi gerakan separatis adalah gerakan yang ada keinginannya gitu untuk memisahkan diri ya. Nah, memisahkan diri dari negara NKRI ya. Mereka mungkin ingin membuat negara sendiri, itu gerakan untuk memisahkan diri. Oke, dari teks itu jelas banyak yang dapat kita analisis sesuai dengan sila di Pancasila ya. Tapi untuk pertanyaannya, gerakan separatis itu melanggar sila ke ya. Jadi awalnya mungkin gerakan separatis itu awalnya mereka ingin memisahkan diri gitu. Tapi karena ingin melakukan perlawanan, maka banyak dilakukan ya kekerasan, misalnya tadi melakukan tindak kriminal gitu ya, memakan korban jiwa karena mereka akan dipersenjatai. Mereka dipersenjatai lengkap untuk melawan pemerintah gitu. Pertama-tama mungkin ya gerakan separatis ini ya baik-baik kami ingin pisah, tapi karena pemerintah juga menolak dan alasan mereka juga tidak masuk akal oleh pemerintah, maka pemerintah juga ingin menumpasnya. Jadi mereka melakukan perlawanan sehingga banyak dilakukan kontak senjata misalnya gitu. Jadi dalam teks tersebut awalnya adalah gerakan separatis memisahkan diri ya, cukup jelas. Seperti biasa kita akan analisis dari nilai-nilai Pancasila ya. Ya, sila pertama ada nilai ketuhanan. Oke. Sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Ketiga adalah nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Kelima, ya, nilai keadilan. Gitu ya. Nah, berarti
Ya dari katanya itu udah tahu ya. Gerakan separatis memisahkan diri. Berarti mereka tidak mau lagi bersatu. Ya langsung aja kita jawabannya adalah ya C, melanggar sila ketiga. Mereka nggak mau lagi bersatu dengan NKRI. Mereka memisahkan diri. Gitu. Dan pada perkembangannya, gerakan separatis ini adalah gerakan memisahkan diri, melanggar sila ketiga. Tapi di teks juga, karena mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal. Tindakan kriminal di sini. Jadi mereka juga melanggar sila kedua, memakan korban jiwa ya. Ya, berarti mereka semena-mena terhadap orang lain atau melanggar HAM. Begitu. Kemudian banyak lagi ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh gerakan separatis ini. Nah, pelanggaran terhadap sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tapi awalnya, gitu ya, kita lihat awalnya. Apakah gerakan separatis ini? Awalnya adalah memisahkan diri. Kemudian muncul pelanggaran-pelanggaran sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Itu mungkin akibat adanya gesekan dan mereka juga ingin membela diri. Maka di teks juga tindakan kriminal melanggar nilai kemanusiaan. Gitu ya. Oke. Itu untuk soal nomor 1 cukup jelas ya, karena misalkan diri, jadi dia adalah C. Ini melanggar sila ketiga, itu nilai persatuan. Lanjut kita ke soal nomor 2. Kampung Pancasila sudah diresmikan di Indonesia. Kampung Pancasila adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di tingkat desa atau wilayah tertentu. Ciri-ciri Kampung Pancasila sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila adalah berarti hal-hal yang sesuai dengan sila keempat di sini. Gitu. Ya, seperti biasa ya, kita harus tahu juga untuk nilai-nilai di setiap Pancasila. Itu tadi sudah kita bahas di soal nomor 1, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan. Itu jelas ya. Mari kita analisis untuk soal yang pilihan yang A di soal nomor 2. A. Pembagian tugas yang adil kepada setiap warga saat diadakannya gotong royong untuk membersihkan lingkungan Kampung Pancasila. Ya, jelas di sini pembagian tugas yang adil ini adalah pengamalan sila kelima. Gitu ya, tugas yang adil sila kelima, gotong royongnya itu adalah sila ketiga. Berarti jelas ya, ini 2 sila langsung digasnya. Nah, jadi ini sila ketiga dan kelima. Gitu. Sila ketiga dan kelima. Keadilan dan nilai keadilan dan nilai persatuan. Tapi yang diminta adalah sila keempat. B. Persatuan dalam keberagaman sering ditunjukkan oleh setiap warga di Kampung Pancasila. Jelas, persatuan dalam keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Gitu. C. Kebebasan berpendapat setiap warga sangat diperhatikan oleh kepala desa di Kampung Pancasila. Ya, di sini ada kebebasan berpendapat, berarti di sini adanya proses demokrasi. Ya, jadi relationnya atau hubungannya terhadap demokrasi yaitu nilai kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
keterwakilan. Ya, jadi kebebasan berpendapat erat kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi merupakan perwujudan sila ya, atau pengamalan sila keempat. Ya, berarti jawabannya C ya. Jelas. Lanjut D. Ya, mungkin kita akan buktikan D dan E. Ketika ada hari besar agama tertentu, semua warga ikut memerayakannya dengan berbagai cara. Ya, wujud toleransi ya. Ada hari besar agama, ini adalah toleransi antar umat beragama, berarti larinya ke nilai ketuhanan, yaitu sila pertama. Terdapat poster-poster di balai kampung tentang bahaya perundungan. Oke, perundungan ini apa ini? Bully ya, kalau bahasa keren ya, bullying gitu. Nah, kalau dia perundungan, ini melanggar sila kedua, nilai kemanusiaan. Oke, itu dia. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang C. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk demokrasi, dan demokrasi adalah perwujudan sila keempat. Oke. Jadi adik-adik, untuk kesimpulannya di sini adalah tetap lihat kondisi nilai-nilai di setiap sila Pancasila gitu ya. Harus kita lihat kondisi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilannya. Kemudian lihat teksnya, soalnya bentuk hots, dan hubungkan teks tersebut dengan pilihan jawaban. Seperti yang soal nomor 1 ya. Dia tanya gerakan separatisnya. Di teks banyak melanggar sila kedua juga ada ya, melanggar sila Pancasila, tapi gerakan separatisnya yang menjadi acuan utama gitu. Untuk soal nomor 2 juga begitu, banyak yang penerapan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi yang diminta sila keempat, maka sesuaikan dengan ya dari pilihan jawaban. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Tetap semangat belajar di rumah, bahas soal-soalnya. Salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.